Kembali lagi di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Hari ini kita kembali akan belajar dari Alexander Alekhine, bagaimana cara dia memanfaatkan kelemahan pada petak F7. Game ini dimainkan di rumah sakit Tarnopol. Alekhine ketika itu adalah seorang sopir dari ambulans Palang Merah. Dia sedang terluka pada sebuah operasi penyelamatan. Game ini adalah game catur buta. Alekhine memulai dengan E4, dibalas E6, pertahanan Prancis, D4, D5, lalu kuda C3. Lawannya mengembangkan kuda F6. Varian ini disebut dengan classical system. Kemudian terjadilah pertukaran pion, lalu kuda makan pion. Pada langkah selanjutnya, Alekhine mulai membuat kudanya menari. Kuda E4, pion menyerang kuda, kuda maju ke G5, gajah menyerang kuda, kuda mundur ke F3. Setelah C6, kuda ke E5. Alekhine betul-betul hanya memainkan kudanya. Dia menolak menyeimbangkan perwira lain. Setelah itu, hitam mengamankan rajanya, lalu kuda G ke F3. Hitam mendorong B6, bersiap menciptakan gajah fianchetto. Kemudian dibalas dengan gajah D3, lalu gajah fianchetto. Selanjutnya, Alekhine mengamankan raja. Di posisi ini, lawannya membuat langkah yang kurang tepat. Benteng E8. Alekhine kemudian mengusir kuda. Setelah kuda mundur ke F6, gajah F4. Lawannya juga berinisiatif mengembangkan kuda B ke D7, kemudian menteri E2. Alekhine telah menghubungkan kedua benteng. Pada momen ini, hitam mendorong C5. Tujuannya adalah membuka akses gajah pada sayap Raja Putih. Namun di sini, Alekhine kemudian membuat langkah yang sangat mengejutkan. Kuda F7 menyerang menteri. Jika menteri menghindar ke C8, maka menteri makan pion, sebuah pining pada raja. Jika hitam pada posisi ini menarik mundur kuda ke B8 dengan maksud untuk mengadu menteri, maka kuda H6 double skak. Raja dipaksa pindah ke H8. Kemudian akan ada pengorbanan menteri yang sangat cantik. Menteri G8 skak. Dengan kuda ataupun dengan benteng menteri ini diambil, maka akan berakhir dengan kuda ke F7, Smothermate. Jika pada posisi ini hitam mencoba menyerang balik dengan gajah makan kuda, maka rencana menteri makan pion tetap dilanjutkan. Ancaman Smothermate tidak akan bisa terhindarkan. Hitam punya kesempatan dengan mendorong pion yang akan menyebabkan dia kehilangan menteri. Oleh karena itu, pada posisi ini hitam mengambil kuda. Dan di langkah selanjutnya, Alekhine lagi-lagi membuat pengorbanan brilian. Menteri makan pion, skak. Jika raja berani mengambil menteri, maka kuda G5. Ini adalah skakmat. Jika raja pindah ke F8, maka akan ada langkah kuda G5. Ancaman skakmat pada petak F7. Hitam bisa memperlambat terjadinya skakmat dengan gajah D5, tetapi pion makan gajah. Hitam juga bisa menahan skakmat dengan kuda E5, tetapi gajah makan kuda. Lagi-lagi hitam masih punya kesempatan. Menteri makan pion. Akan tetapi kuda makan pion H7, skak. Hal ini memaksa
kuda makan kuda, kemudian menteri makan menteri. Putih menang menteri dan unggul jauh secara kualitas. Oleh karena itu di momen ini, hitam memainkan Raja G6. Alekhine selanjutnya membalas dengan langkah brilian lain. Pion G4 mengancam skakmat dengan dua cara berbeda. Jika gajah makan kuda, maka gajah makan pion. Ini adalah skakmat. Hitam mungkin bisa mencegah gajah melakukan skakmat dengan gajah E4, akan tetapi kuda H4. Ini adalah kembali posisi skakmat.